sebagaimana istilah ini digunakan dalam PSAK. Pihak diakuisisi adalah bisnis atau beberapa bisnis yang pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atasnya dalam satu kombinasi bisnis. Sedangkan pihak pengakuisisi adalah entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi. Kombinasi bisnis terbagi menjadi 3. Yang pertama merger, yang kedua konsolidasi, yang ketiga akuisisi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Erika Putri. Definisi merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang melakukan merger mengambil alih semua aset dan liabilitas perusahaan yang menjadi rekan mergernya. Dengan begitu, perusahaan yang melakukan merger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang di-merger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Terdapat 4 jenis merger. Yang pertama, merger horizontal. Merger ini terjadi ketika sebuah perusahaan bergabung dengan perusahaan lain di dalam lini bisnis yang sama. Yang kedua, merger vertikal. Merger ini berupa akuisisi sebuah perusahaan dengan salah satu pemasok atau pelanggannya. Yang ketiga, merger konglomerat. Merger ini akan melibatkan perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan, tetapi bukan merupakan produsen dari sebuah produk yang sama atau perusahaan yang memiliki hubungan pemasok dengan produsen. Yang keempat, merger konglomerat. Merger ini terjadi ketika perusahaan-perusahaan yang tidak saling berhubungan bergabung. Faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan merger. Motivasi perusahaan untuk melakukan alternatif merger antara lain untuk mendapatkan kesempatan beroperasi dalam skala usaha yang hemat, guna meningkatkan pangsa pasar, menghilangkan tidak efisien melalui operasional dan pengendalian finansial yang lebih baik, mengurangi pengeluaran organisasional dengan cara menghapuskan penggandaan dan mentransfer pengetahuan di antara dan antar unit-unit bisnis atau alur individu. Dasar pemikiran di balik merger. 1. Pertimbangan pajak. 2. Pembelian aktiva di bawah biaya penggantinya. 3. Diversifikasi. 4. Intensif pribadi manajer. Dan 5. Nilai residu. Baik, saya dengan Tania akan menjelaskan mengenai konsolidasi. Konsolidasi adalah tindakan yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk suatu badan usaha baru. Setelah membentukkan diri menjadi satu badan usaha baru, masing-masing badan usaha yang melakukan diri tersebut akan dilibatkan. Kelebihan konsolidasi, yaitu perusahaan-perusahaan yang melakukan konsolidasi akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bersaing dengan perusahaan yang lain. Karena biasanya proses konsolidasi dilakukan oleh lebih dari dua perusahaan yang melebur menjadi satu. Dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang mengalami kesulitan modal tidak harus dilikuidasi, akan tetapi masih bisa tetap bertahan meski dengan perusahaan yang baru. Kekurangan konsolidasi yaitu dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang lama akan hilang karena melebur menjadi satu dan menjadi perusahaan yang baru. Untuk mengenalkan perusahaan yang baru atau hasil dari konsolidasi tersebut kepada masyarakat membutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Metode akuisisi. Entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Penerapan metode akuisisi mensyaratkan yang pertama pengidentifikasian pihak pengakuisisi. Pada setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung diidentifikasikan sebagai pihak pengakuisisi, yaitu entitas yang memperoleh pengendalian atas entitas lain atau pihak yang diakuisisi. Yang kedua, ada penentuan tanggal akuisisi. Di sini pihak pengakuisisi mengidentifikasikan tanggal akuisisi, yaitu tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi, yang secara hukum mengalihkan imbalan, memperoleh aset, dan mengambil alih liabilitas pihak yang diakuisisi. Yang ketiga, ada pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan dan pengendali pihak akuisisi. Yang keempat, yaitu pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Jenis-jenis akuisisi. Terdapat 2 jenis akuisisi, di antaranya
Yang pertama ada akuisisi yuridis, adalah pengambilan saham dari perusahaan yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada akuisisi ekonomis, adalah pengambilan aset dari perusahaan tersebut, misalnya mesin produksi, peralatan, ataupun hak cipta yang terkait di dalamnya. Kelebihan dan kekurangan akuisisi. Kelebihan akuisisi. Yang pertama, akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham. Yang kedua, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer, sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. Yang ketiga, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambil alihan perusahaan yang tidak bersahabat. Yang keempat, akuisisi aset memerlukan suara pemegang saham, tapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham, sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisi. Kekurangan akuisisi. Yang pertama, jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit 2/3 atau sekitar 67% suara setuju pada akuisisi agar akuisisi dapat terjadi. Yang kedua, apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka akan terjadi merger. Yang ketiga, pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama, sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi. Baik, sekian atas presentasi dari kelompok 13. Terima kasih. Mohon maaf apabila kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 13. Selanjutnya, jika ada pertanyaan untuk sesi pertama mungkin bisa tiga pertanyaan dulu dari audien ke penyaji, dengan catatan nanti untuk pertanyaannya silakan ditulis ulang di e-learning agar nilainya bisa terrecord di sistem. Jadi nanti baik penanya maupun penjawab silakan menulis ulang nama dan pertanyaannya apa, kemudian jawaban singkatnya seperti itu. Oke, untuk sekarang silakan saya buka sesi yang pertama. Untuk sesi kedua nanti bisa dilanjutkan di e-learning ya. Sesi pertama bisa dijawab dan bisa diberikan di Zoom. Oke, pertanyaan pertama silakan dari audien. Mau bertanya, Bu. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Mbak. Siapa ini? Mbak Erika atau Mbak Ayu dulu ini? Atau Mbak Silvi? Saya mau bertanya. Ya, sebutkan nama dan NIM. Siapa dulu ini, Bu? Silakan Mbak. Salah satu silakan Mbak Ayu juga, Bu. Mbak Ayu, Mbak Erika, dan Mbak Sylvia. Nanti gantian ya. Saya Ayu Pramita Rovan, NIM 119. Tadi kan ada akuisisi saham dan akuisisi aset. Nah, itu maksudnya bagaimana? Sendiri-sendiri gitu apa jadi satu? Kok tadi yang akuisisi aset kalau tidak salah itu tidak perlu suara dari seluruh pemegang saham, hanya beberapa saja. Mohon penjelasannya, terima kasih. Pertanyaan kedua Mbak Erika. Setelah Mbak Ayu tadi, silakan menyampaikan pertanyaan kedua. Bu, saya mau bertanya, Bu. Silakan. Saya ya, Bu. Ya, Mas, silakan Mas. Nah, saya Bagas Hadian NIM 093. Itu kan misalnya ini mau tanya aja, Bu. Di suatu perusahaan kan kayak ada
menguisisi suatu perusahaan lain yang kayak udah nggak beroperasi lagi gitu loh Bu perusahaannya. Dan mau dilikuidasi. Kalau menurut PSAK 22 revisi 2010 itu transaksi ini itu apa termasuk kombinasi bisnis, Bu? Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, ditampung dulu Mas Bagas, nanti kita bahas. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Saya, Bu. Silakan Mbak Sylvia. Saya NIM-nya 172.010.300.210. Saya izin bertanya pada slide dasar pemikiran di balik merger. Yang arti yang kedua itu loh Bu, pembelian aktiva di bawah biaya penggantinya. Maksudnya biaya penggantinya itu bagaimana ya Bu? Dan contohnya itu apa? Terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi terkait dengan akuisisi aset dan atau akuisisi saham. Pertanyaan kedua terkait dengan PSAK 22 tadi, terkait dengan kombinasi bisnis tadi ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu terkait apa tadi Mbak Aisyah? Terkait apa tadi pertanyaan Mbak Silvi? Dasar pemikiran di balik merger, Bu. Yang pembelian aktiva di bawah biaya penggantinya. Oke, terkait dengan merger ya. Oke, silakan penyaji bisa mungkin langsung menjawab atau mencari jawaban terlebih dahulu, nanti akan saya tambahkan. Apa bisa dijawab langsung? Apa mencari jawaban terlebih dahulu, Mbak? Sebentar, Bu, mau cari jawaban. Oke, sedikit saya ulas dari salah satu penanya bahwa sebenarnya dalam kombinasi bisnis itu tadi ya terbagi menjadi 3 hal tadi ya, ada akuisisi, ada konsolidasi, kemudian merger. Jadi ketiganya itu masing-masing kombinasi bisnis dengan ciri-ciri yang berbeda gitu. Kemudian dari ketiganya itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti yang dijelaskan oleh penyaji, bahwasanya kalau akuisisi itu lebih ke kita membeli atau membeli perusahaan ya. Jadi itu memungkinkan kita untuk membuat keputusan tanpa adanya rapat pemegang saham, karena kita bisa saja membelinya itu menjadi mayoritas, misalnya belinya adalah 100%. Jadi karena dia bangkrut, kemudian seluruh hutang-hutangnya itu dibayar oleh perusahaan pembeli atau perusahaan yang mengakuisisi. Nah, kalau yang konsolidasi itu lebih ke kita menyatukan perusahaan satu dengan yang lain. Jadi teman-teman yang pernah tahu ya, ada BNI Syariah, BRI Syariah, dan juga Mandiri Syariah. Jadi melebur jadi satu, itu namanya konsolidasi. Jadi melahirkan perusahaan baru seperti itu. Tapi kalau yang merger itu memang dia jalan sendiri-sendiri ya, tetap seperti biasa, cuman mereka dalam satu naungan seperti itu. Mungkin sudah ada jawaban dari penyaji? Itu sedikit ada clue ya dari 3 pertanyaan tadi ya, terkait dengan merger, akuisisi, kemudian PSAK 22. Kemudian untuk yang aset tadi ya, untuk yang akuisisi aset itu biasanya dalam perusahaan itu kan biasanya kalau akuisisi ya, atau misalnya dia awalnya gabung jadi satu, kemudian dia ingin keluar dari misalnya dari merger, itu biasanya mereka harus menentukan jumlah aset anggota dari merger itu yang keluar. Katakanlah anggota A, B, C itu bersepakat ingin melakukan
merger seperti itu. Nah, tiba-tiba si perusahaan C ini memutuskan untuk keluar dari perusahaan, atau misalnya dikonsolidasi, misalnya BNI Syariah ingin memutuskan keluar dari konsolidasi tersebut. Nah, itu harus hitung-hitungan asetnya dulu, di mana perusahaan yang keluar itu harus menghitung nih aset yang dia punya berapa nih selama ini berapa, kemudian pada saat sudah konsolidasi dia dapatnya berapa, seperti itu. Dan biasanya si perusahaan yang memutuskan untuk keluar itu harus memberikan keuntungan bagi perusahaan yang tetap bertahan di perusahaan. Katakanlah aset dia adalah 100 juta. Jadi mungkin 20 jutanya itu harus diberikan kepada perusahaan yang tetap di situ. Jadi biasanya seperti itu. Jadi tetap memberikan keuntungan bagi perusahaan yang masih bertahan di itu, di konsolidasi atau di Jadi biasanya aset ini harus dinilai kembali gitu ya. Biasanya kalau misalnya beli awal ternyata dia tahun 2010 katakanlah. Nah, tahun 2020 jelas beda dong karena dia sudah digunakan, otomatis ada penyusutannya gitu ya. Jadi harus dinilai kembali aset-asetnya sehingga akuisisi aset itu juga dihitung nantinya di AKL 2 ini. Itu apalagi di kombinasi bisnis. Mungkin nanti di pertemuan ketiga kita sudah mulai latihan soal terkait dengan kombinasi bisnis gitu. Oke, sebelum saya lanjutkan penjelasan saya terkait latihan minggu depan, kira-kira teman-teman bisa sudah ada jawabannya Mbak terkait pertanyaannya dari teman-temannya? Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Sylvia, Bu. Iya, silakan Mbak Sylvia. Ya, tadi kan Mbak Sylvia tanya mengenai biaya pengganti. Apa sih maksudnya biaya pengganti itu seperti apa gitu ya? Nah, biasanya kan di perusahaan itu alih dikarenakan dari aktivanya daripada nilai pasar. Nah, jadi nilai yang sebenarnya dari perusahaan itu merupakan fungsi daya dalam menghasilkan laba di masa depan, bukan untuk mengganti aktivanya. Jadi biasanya itu merger dilakukan harus berdasarkan nilai ekonomi dari aktiva perusahaan yang hendak di merger, bukan atas biaya pengganti. Seperti itu, Bu. Mbak Sylvia mungkin bisa dipahami? Gimana Mbak Sylvie? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Gimana Mbak? Contohnya mungkin seperti aktiva, seperti kendaraan, mobil yang ada di perusahaan, seperti itu, Bu. Oke, gimana Mbak Sylvie? Baik, Bu. Oke. Sudah jelas. Oke, jadi sebenarnya tadi yang dikatakan memang lebih biaya pengganti itu bukan berarti harganya berapa diberikan berapa, tapi harus dinilai kembali nilai wajarnya sekarang berapa. Seperti itu, karena kan sudah pernah digunakan, kan dinilai kembali, kemudian akan diberikan biaya pengganti. Dalam arti biaya pengganti itu tidak mengganti ya, tapi istilahnya menilai aset ulang seperti itu, agar sesuai dengan nilai wajar sekarang. Jangan sampai kita harganya dulu belinya 20 juta katakanlah, sekarang ternyata nilainya mungkin lebih besar dari itu ya. Karena memang kalau misal tanah itu biasanya juga dinilai ya, kalau pas waktu akuisisi maka tanahnya dinilainya sekarang berapa, bangunannya berapa. Nah, itu harus, kalau sekarang itu kita harus pakai jasa aktuaris ya, jasa penilai kembali untuk menilai aset-aset sebelum dilakukan proses likuidasi. Oke, selanjutnya mungkin bisa dijawab pertanyaannya dari audien. Silakan penyaji. Oke, ini Google Zoom-nya sudah mulai ketip-ketip. Silakan mulai dijawab. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu Pratiwi. Akuisisi saham
yaitu adalah akuisisi dengan cara mengambil alih perusahaan lain dengan cara membeli saham perusahaan tersebut yang dibeli baik secara tunai ataupun menggantinya dengan saham lain atau obligasi. Untuk akuisisi aset, yaitu perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan jalan membeli aktiva perusahaan tersebut. Cara ini akan menghindarkan perusahaan dari kemungkinan memiliki pemegang saham minoritas. Akuisisi aset dilakukan dengan cara pemindahan hak kepemilikan aktiva-aktiva yang dibeli. Jadi, apa bisa dipahami, Mbak Ayu? Mbak Ayu, gimana? Insya Allah sudah paham. Oke, pertanyaan yang ketiga, saya rasa sudah sangat jelas sekali ya apa yang disampaikan Mbak Tania, bahwa kita kalau mengakuisisi maka seluruh asetnya juga harus dibeli seperti itu. Entah itu diganti dengan saham yang baru atau dengan obligasi yang pasti mengurangi saham minoritas, sehingga kalau akuisisi itu hak penuh ya bagi perusahaan yang membeli seperti itu, sehingga ketika membuat kebijakan apapun tidak perlu rapat memegang saham, yang pasti suara terbanyak ya. Jadi mereka membeli seluruhnya, tidak ada kemungkinan adanya saham minoritas. Beda kalau konsolidasi atau merger, itu sangat berbeda dengan akuisisi. Oke, ada lagi pertanyaannya? Sudah ada jawabannya dari penyaji, kurang satu pertanyaan. Tadi terkait dengan PSAK 22 ya. Pertanyaan dari Mas Bagas. Gimana Mbak penyaji terkait dengan pernyataan PSAK 22? Ini dari sekian pertanyaan, baru ini loh ada pertanyaan yang menjurus ke standar gitu loh. Biasanya pertanyaannya hanya sekedar teori yang disampaikan di buku. Harusnya teman-teman juga sudah mulai melek standar ya. Kalau biasanya kan melek teknologi. Ini lebih ke melek standar akuntansi yang sudah yang terbaru seperti itu. Di sini ada yang tahu kalau tahun 2020 ini ada standar akuntansi terbaru yang diterapkan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? PSAK 73. Oh ya, pintar. Sama PSAK apa lagi, Mas? 7172. Oke, NIM-nya berapa ini, Mas Dedi ini? 197. Oke, nanti tolong ditulis di ini ya, WhatsApp ya. Nama lengkap sama NIM-nya. Oke. Melek PSAK itu keren ya, karena kita tahu standar apa yang nantinya kita ini ya, sebagai seorang akuntan ya harusnya tahu itu. Oke, masih saya tunggu jawaban dari penyaji, atau ada yang bisa bantu jawab, boleh? Terkait dengan PSAK 22. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Bagas, Bu. Silakan Mas, Mbak Erika. Menurut kelompok kami, PSAK 22 sudah termasuk dalam kombinasi bisnis, karena di dalamnya terdapat tata cara dan pengaturan mengenai kombinasi bisnis, Bu. Seperti itu. Jadi memang PSAK 22 ini menurut saya PSAK yang cukup baru ya aturannya. Gimana Mas Bagas? Apakah sudah merasa tercerahkan dengan jawaban dari penyaji, Mas Bagas? Ya Bu, sangat diterima Bu. Oke, thank you. Berarti sudah sangat paham ya. Intinya teman-teman harus sering membaca ya, nggak hanya di buku. Kalau misalnya Bu beli PSAK-nya mahal, boleh nanti teman-teman searching aja di Google PSAK apa sih yang tahun ini terbaru. Kemudian kalau misalnya ada mata kuliah yang terkait dengan ini, katakanlah kombinasi bisnis, cari aja PSAK mana yang mendasari adanya kombinasi bisnis. Itu dasar kalian menjadi seorang akuntan. Nah, kalau bisa teman-teman, kalau ingin jadi auditor, dari sekarang itu sudah mulai belajar gitu ya. Nanti bisa jadi anggota akuntan muda. Nah, nanti arahnya kalau ke situ arahnya sebagai auditor. Nah, enaknya apa kalau auditor? Teman-teman kalau misalnya sudah punya pengalaman 5 tahun sebagai audit, sebagai auditor,
dapat CPA, ngambil gelar profesi AK, nanti bisa CPA, CA, beberapa gelar profesi itu bisa buka ini sendiri ya, praktek sendiri, tapi yang pasti juga prosesnya cukup lama. Nah, mungkin dari sekarang sudah bisa dipersiapkan SDM-nya teman-teman, kemudian ikut profesi. Jadi setelah S1-nya lulus, ikut ngambil gelar profesi. Terus kemudian menjadi auditor 5-6 tahun, seperti itu. Biasanya seperti itu, harus ada pengalaman sebagai auditor dulu ya, 5-6 tahun, ikut KAP, baru nanti bisa ini ya, mungkin bisa lebih lama ya, nggak tahu untuk peraturan sekarang. Yang pasti kalau pengen kan sebenarnya auditor juga sama kayak dokter ya. Kalau dokter kan lebih ke fisik ya, kalau auditor tuh lebih ke dokternya keuangan. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang mumpung masih semester 6. Jadi mungkin setelah ini bisa ikut jadi auditor, ngelamar di KAP di daerah Sidoarjo, Surabaya sekitarnya. Oke, mungkin saya rasa cukup paham teman-teman terkait dengan kombinasi bisnis. Jadi minggu depan nanti kita ada ini ya, ada apa namanya latihan yang dikerjakan pada waktu itu. Jadi misalnya kita kuliahnya jam 18.30 ya, nanti dikumpulkannya ya sekitar jam 9-an. Gitu. Nah, apakah ada nanti pembahasannya? Nanti setelah semuanya dikumpulkan akan saya berikan kunci jawabannya, entah itu berupa Excel atau berupa video. Karena kalau dijelaskan di Zoom saya rasa waktunya kurang ini ya, nanti kurang ini. Jadi nanti teman-teman kalau kurang paham bisa lihat video lagi seperti itu, terus kemudian nanti saya berikan file Excel-nya. Seperti itu. Paham ya? Halo, paham? Paham, Bu. Oke, jadi minggu depan silakan belajar. Ya, silakan belajar. Yang pasti semua tugas harus dikerjakan agar nilainya tidak ada yang C. Karena apa? Karena AKL 2 sebentar lagi tidak ada. Adanya adalah akuntansi liabilitas. Itu perpaduan antara AKL 1 dan AKL 2. Jadi kalau kalian ada yang ngulang, kalian ngulang AKL 1 dan AKL 2. 6 SKS. Jadi bayangkan kalau itu nggak lulus juga, IPK kalian bakal jatuh sekali. Jadi saya rasa harus dikerjakan tugasnya, harus selalu aktif, jangan lupa absen. Absennya juga nanti ada waktu batasnya, jadi akan saya close kalau misalnya waktunya sudah selesai. Gitu ya. Jadi nanti setelah ini silakan dilanjutkan diskusi di sesi 2 agar teman-teman dapat nilai tambahan. Bagi yang tidak kebagian di sesi 1, sesi 2, silakan boleh mengkoreksi jawaban temannya atau menambahi. Jadi nggak usah bertanya lagi, karena pertanyaan banyak-banyak juga bikin pusing ya. Lebih baik mencerahkan saja. Jadi yang tidak masuk list di sesi 1, sesi 2, itu bisa membantu menjawab, mengkoreksi, atau menambahkan. Jadi tidak menimbulkan pertanyaan baru. Ya, jadi tidak memberatkan ke penyaji seperti itu ya. Saya rasa ada masukan terkait minggu depan. Minggu depan kita ada latihan. Jadi mulai start jam 6 atau setengah 7, nanti dikumpulkan setengah 9. Ada notes bahwa diusahakan jangan terlambat dalam pengumpulan. Kalaupun ada kendala, silakan disampaikan sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi karena kalau biasanya saya terlambat, saya kurangi nilainya seperti itu. Biasanya kecuali kalau dari awal, Bu, saya ada kerja shift atau misalnya internet lagi gangguan jaringan. Jadi kendalanya disampaikan di awal. Ya, gitu ya. Jangan sampai terlambat dan usahakan semua submit tugas. Pastikan tersubmit biar nilainya bagus. Oke. Saya rasa itu cukup ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat ya. Oke. Halo. Ya, Bu. Ya, oke. Ya, Bu. Kawan, semoga bermanfaat hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang mau